Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Olahraga Bapak Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Alit Rahmat MPD. Di sini saya akan mempresentasikan review buku Psikologi Olahraga bab 4 mengenai profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Seperti yang telah kita ketahui, penampilan seorang atlet merupakan gambaran yang diekspresikan dalam kepribadiannya. Penampilannya sejumlah seperti inteligensi, karakteristik, permanen, dan kecemasan, serta yang lain-lainnya. Lalu, subbab yang pertama ada pengertian, batasan, dan karakteristik. Kepribadian pada awalnya, konsep kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality atau berkembang di kalangan masyarakat. Lalu yang subbab yang kedua ada konsep dan teori kepribadian. Nah, yang pertama ada teori psikodinamik. Nah, teori ini sering disebut untuk mengembangkan teori psikoanalisis atau merupakan teori yang paling komprehensif di antara teori-teori kepribadian lainnya. Lalu yang kedua ada teori belajar sosial. Individu dan lingkungan satu sama lain saling mempengaruhi, lebih khususnya dalam kaitannya dengan penampilan. Lalu ada struktur dari menurut para ahli yang Alwi Sol tahun 2004, kepribadian merupakan sebuah struktur yang efikasi memiliki diri sistem yang 3 komponen itu. Yang pertama ada sistem struktur diri, kepribadian, regulasi, dan diri. Lalu ada para ahli juga mengemukakan 4 proses penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi. Yang harus dilakukan yaitu ada pertama perhatian atau attention. Nah, dalam sebelum melakukan peniruan, observer harus memperhatikan dengan sesama gerakan yang dilakukan oleh model. Lalu yang kedua ada retensi atau retention. Sebelum melakukan peniruan, observer harus mengingat apa yang dilakukan model. Oleh karena itu, gerakan yang ditampilkan model harus disimbolisasikan dalam ingatan. Nah, yang ketiga, peniruan tingkah model atau motor reproduction. Setelah 2 proses dilakukan, observer melakukan geraknya yang dilakukan oleh model. Nah, untuk mengubah gambaran mental atau pikiran menjadi tingkah laku. Yang keempat, motivasikan dan terjadi dimotivasi penguatan jika individu melalui motivation tidak kuat atau memiliki reinforcement. Lalu yang ketiga ada teori sifat. Nah, menurut sifat dalam bersifat yang teori tentang dimiliki atau stabil tentu memiliki sifat kecenderungan, prediksi kepribadian individu, sifat dan yang konsisten. Lalu terdiri dari adanya model teori sifat Kettle. Nah, kepribadian merupakan struktur tingkah laku yang tersusun bersifat seseorang dalam respon konkret, yaitu adanya situasi, kategori, abstrak, dan lain-lain. Yang bagian model teori kepribadian 5 faktor. Nah, sifat kepribadian merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian yang dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Ada faktornya, yang pertama faktor ekstraversi,
Ekstraversi menunjukkan tingkat kesenangan seseorang karena cenderung dia dunianya itu terbuka dari luar. Lalu adanya kehangatan, suka, terus ada asertif orang untuk menyukai banyak serta untuk bersikap kepribadiannya itu meningkat dan tegas. Lalu yang ada kecenderungan emosi positif untuk mengalami sifat kepribadian emosi-emosi seseorang yang menunjukkan yang positif, antusiasme cinta, dan kegembiraan. Lalu ada faktor kesesuaian. Nah, faktor kesesuaian ini bersifat kepribadian yang menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada neurotisme sebagai faktor perasaan atau negatif. Nah, kecemasan ini sering muncul kecenderungan untuk tidak tenang, jadi harus tetap tenang. Lalu ada permusuhan, depresi, terus ada variabel-variabel determinan kepribadian, dinamika psikologis kepribadian dengan penampilan olahraga. Nah, poin penting yang saya ambil juga dari pembahasan tadi yang dibahas oleh saya sendiri, kepribadian merupakan suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas atau unik dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sekaligus membedakan dengan orang lain, yaitu bersifat menetap, bersifat umum, bersifat khusus, bersifat khas, bersifat kesatuan, lalu bersifat semuanya tanpa terkecuali. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.